Selamat datang di media belajar online, program penguatan pemerintahan dan pembangunan desa yang disingkat P3PD, Digital Learning, atau pembelajaran menggunakan media digital. Media belajar digital ini ditaja oleh konsultan P3PD RMC 7 Provinsi Riau dan Dinas PM di Provinsi Riau dalam rangka mendukung program P3PD dari Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri. Assalamualaikum Bapak Ibu, selamat bertemu, kenalkan saya Agustian dari RMC 7 Riau yang akan memandu Bapak Ibu dalam penyampaian materi ini. Bapak Ibu, materi pelatihan ini adalah pelatihan aparatur desa atau PAD yang terdiri dari banyak pokok bahasan. Bapak Ibu yang berbahagia, perlu Agustian sampaikan bahwa materi PAD terdiri dari pokok bahasan 2 atau disingkat dengan PB2, yaitu tentang kebijakan penyelenggaraan pemerintahan desa. PB2 ini terdiri dari beberapa subpokok bahasan atau disingkat SPB, yaitu 1. SPB 2.1 Kewenangan Desa dan Desa Adat. 2. SPB 2.2 Kelembagaan Desa. 3. SPB 2.3 Kerjasama Desa. 4. SPB 2.4 Administrasi Pemerintahan Desa. 5. SPB 2.5 Laporan Kepala Desa. Sedangkan yang akan kita bahas di pertemuan kali ini adalah tentang SPB 2.5 yaitu Laporan Kepala Desa. Baiklah. Bapak Ibu, selamat belajar. Bapak dan Ibu, sekarang kita akan bahas SPB 2.5 yaitu Laporan Kepala Desa. Deskripsi singkat dari SPB ini adalah menguraikan secara rinci, pokok-pokok laporan kepala desa berdasarkan Permendagri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa. Setelah penyajian SPB ini, diharapkan Bapak dan Ibu dapat menjelaskan pengertian laporan kepala desa dan menjelaskan jenis laporan kepala desa. Mari kita lihat pengertian laporan kepala desa. Laporan kepala desa adalah proses kegiatan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan desa oleh kepala desa kepada bupati, wali kota melalui camat. Dalam pasal 2 Permendagri Nomor 46 Tahun 2016 tentang laporan kepala desa. Kepala desa atau sebutan lain adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah. Dalam menjalankan tugas, pada setiap tahun anggaran kepala desa berkewajiban membuat dan menyusun laporan pertanggungjawaban kinerja atas penyelenggaraan pemerintahan desa. Selanjutnya kita bahas jenis laporan kepala desa. Terdapat 4 laporan penyelenggaraan pemerintahan desa yang wajib dibuat dan disusun oleh kepala desa, yaitu 1. Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir tahun anggaran. 2. Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir masa jabatan. 3. Laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir tahun anggaran. 4. Informasi penyelenggaraan pemerintahan desa. Mari kita urai dengan rinci. Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir tahun anggaran. 1. Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir tahun anggaran disampaikan oleh kepala desa kepada bupati atau wali kota melalui camat secara tertulis paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. 2. Materi muatan laporan akhir tahun, antara lain pendahuluan, program kerja penyelenggaraan pemerintahan desa, program kerja pelaksanaan pembangunan, program kerja pembinaan kemasyarakatan, program kerja pemberdayaan masyarakat, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa. Keberhasilan yang dicapai, permasalahan yang dihadapi dan upaya yang ditempuh, yang terakhir adalah penutup. Melanjutkan pembahasan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir tahun anggaran. 1. Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir masa jabatan disampaikan oleh kepala desa kepada bupati atau wali kota melalui camat secara tertulis paling lambat 5 bulan sebelum akhir masa jabatan. 2. Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir masa jabatan memuat materi, di antaranya adalah laporan penyelenggaraan pemerintahan desa selama masa jabatan dan rencana kegiatan dalam masa kurun waktu 5 bulan sisa masa jabatan, serta rencana kegiatan 5 bulan sisa masa jabatan dijadikan dasar penyusunan memori serah terima jabatan. Berikutnya adalah laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir tahun anggaran, sebagai berikut. 1. Laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir tahun anggaran disampaikan oleh kepala desa kepada Badan Permusyawaratan Desa secara tertulis paling lambat 3 bulan setelah berakhir tahun anggaran. 2. Memuat materi yang merupakan langkah-langkah kebijakan dalam pelaksanaan peraturan desa khususnya yang berhubungan dengan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa. 3.
Laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir tahun anggaran digunakan untuk bahan evaluasi. 4. Berdasarkan bahan evaluasi sebagaimana dimaksud, BPD dapat membuat catatan tentang kinerja kepala desa, meminta keterangan atau informasi, menyatakan pendapat dan memberi masukan untuk penyiapan bahan musyawarah desa. Bapak dan Ibu, mari kita lihat apa saja informasi penyelenggaraan pemerintahan desa. 1. Masyarakat desa berhak meminta dan mendapatkan informasi dari pemerintah desa mengenai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. 2. Untuk memenuhi hak masyarakat, kepala desa wajib memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat desa. 3. Informasi penyelenggaraan pemerintahan desa disampaikan secara tertulis paling lambat 3 bulan setelah berakhir tahun anggaran melalui media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. 4. Media informasi antara lain papan pengumuman, radio komunikasi dan media informasi lainnya. 5. Informasi penyelenggaraan pemerintahan desa yang disampaikan oleh kepala desa dapat digunakan oleh masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, saran dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab. 6. Aspirasi, saran dan pendapat lisan atau tertulis dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Bapak dan Ibu, demikian pemaparan materi subpokok bahasan, SPB, 2.5, yaitu pengertian dan jenis laporan kepala desa. Cukup jelas, bukan? Baiklah, apakah seluruh tujuan pembelajaran pada subpokok bahasan ini sudah Bapak dan Ibu pahami? Apakah Bapak dan Ibu sudah dapat menjelaskan pengertian laporan kepala desa, serta menjelaskan jenis dan keterangan laporan kepala desa? Semoga dengan pemaparan materi SPB 2.5 ini bisa menjelaskannya kembali ya, Bapak dan Ibu. Apakah Bapak dan Ibu sudah siap melaksanakan tata kelola administrasi pemerintahan desa yang baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku? Jika sudah siap, mari kita siapkan diri kita dengan semangat dan sikap. 1. Berpikiran positif dan optimis, bahwa dengan melaksanakan dan membuat laporan kepala desa akan mendatangkan manfaat untuk kesejahteraan masyarakat desa. 2. Berperan aktif di setiap kesempatan untuk mendorong agar laporan kepala desa dapat dibuat dan dilaporkan sesuai ketentuan yang berlaku. Demikianlah materi SPB 2.5 ini disajikan. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bisa dipahami dan bermanfaat ya Bapak dan Ibu. Dengan berakhirnya materi SPB 2.5 ini, yaitu laporan kepala desa yang merupakan materi terakhir dari materi pelatihan aparatur desa atau PAD, maka berakhirlah seri pembelajaran digital pelatihan SPB 2, yaitu kebijakan penyelenggaraan pemerintahan desa. Saya Agustian dari RMC 7 Riau, sampai jumpa di materi pelatihan P3PD lainnya. Wassalam.